warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhanisa lagi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blog Resti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul tentang bronkitis. Nah, jadi secara definisi, bronkitis ini tuh dia merupakan peradangan dari si bronkus yang dapat menyebabkan batuk produktif. Terdapat dua bentuk utama, yaitu ada bronkitis akut yang biasanya bersifat sementara akibat dari infeksi virus. Dan yang kedua itu ada bronkitis kronik yang merupakan bagian dari penyakit paru obstruktif kronik ataupun PPOK. Nah, secara definisi, bronkitis itu dia merupakan peradangan bronkus dengan batuk produktif. Dia biasanya disertai dengan gejala infeksi saluran napas lain, dan bronkitis akut ini dia bersifat sementara biasanya karena virus. Sedangkan kalau bronkitis kronik itu dia terkait dengan paparan iritan seperti asap rokok. Nah, adapun klasifikasinya, kalau yang bronkitis akut, dia berlangsung kurang dari 3 minggu, umumnya karena infeksi virus seperti influenza dan RSV. Kemudian adapun bronkitis kronik, yaitu berupa batuk produktif minimal 3 bulan per tahun selama 2 tahun berturut-turut. Sering dikaitkan dengan faktor risiko eksternal. Nah, secara epidemiologi, bronkitis akut ini sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Nah, dia meningkat saat musim dingin. Sedangkan kalau bronkitis kronik itu lebih dominan pada usia di atas 40 tahun, khususnya yang perokok dan juga penderita PPOK. Di Indonesia, yaitu prevalensi bronkitis kronik tinggi karena merokok dan juga dari polusi udara. Nah, adapun faktor resiko dan juga mekanisme terjadinya bronkitis, secara faktor resiko, bronkitis ini itu dia meliputi kebiasaan lingkungan dan juga kondisi kesehatan yang mendukung terjadinya peradangan bronkus. Nah, adapun faktor resiko utamanya yaitu merokok aktif dan juga pasif, paparan polusi, debu, dan asap industri, infeksi saluran napas yang berulang, lingkungan padat, dan juga sanitasi buruk. Nah, kemudian juga bisa usia lanjut serta riwayat asma ataupun alergi. Secara patogenesis, bronkitis akut ini dia merupakan infeksi virus atau bakteri yang dapat menyebabkan inflamasi mukosa dan juga hipersekresi mukus. Sedangkan bronkitis kronik ini tuh dia merupakan iritasi kronik yang dapat memicu hiperplasia dari kelenjar mukosa dan sel goblet yang nantinya dapat mengakibatkan obstruksi jalan napas. Nah, adapun patofisiologinya yaitu terjadi peradangan mukosa bronkus yang nantinya dapat menimbulkan edema dan produksi mukus yang berlebihan, sehingga gangguan klinis mukosilier yang menyebabkan akumulasi sekret dan batuk. Nah, pada bronkitis kronik itu dia terjadi penyempitan lumen bronkus yang biasanya bersifat irreversibel. Nah, bagaimana sih cara penegakan diagnosanya? Nah, secara anamnesis, bronkitis akut itu dia batuk yang produktif kurang dari 3 minggu disertai dengan demam ringan dan juga disertai dengan nyeri dada. Kemudian bronkitis kronik itu berupa batuk yang menetap selama bertahun-tahun dengan riwayat merokok dan juga disertai dengan sesak napas yang progresif. Nah, kemudian tanda fisiknya yaitu berupa rongki basah, wheezing, barrel chest, dan juga ini biasanya pada kasus yang kronik. Adapun pemeriksaan penunjangnya yaitu ada bronkitis akut, itu kita lakukan ronsen torak untuk menyingkirkan pneumonia jika diperlukan. Kemudian untuk bronkitis kronik itu di pemeriksaan spirometri untuk menunjukkan adanya FEV1 ataupun FVC kurang dari 70%. Kemudian pada fototoraksnya hiperinsuflasi, kemudian
Adapun analisis gas darah bila ada gangguan pernapasan. Nah, kemudian adapun diagnosis bandingnya yaitu ada pneumonia, asma bronkial, PPOK, kemudian TB paru, dan juga ada pertusis ataupun batuk rejan. Nah, untuk tata laksana bronkitis akut baik ataupun kronik, yaitu pada penata laksanaan bronkitis akut itu kita bisa lakukan perawatan sportif seperti istirahat dan hidrasi cukup. Kemudian penggunaan antipiretik dan juga analgesik untuk mengurangi gejala. Kemudian kita berikan antitusif atau ekspektoran bila diperlukan. Kemudian antibiotik hanya jika dicurigai adanya infeksi bakteri. Nah, untuk penata laksanaan yang bronkitis kronik itu kita bisa berhentikan merokok sebagai langkah utama. Kemudian terapi bronkodilator seperti SABA, LABA, dan antikolinergik. Kemudian kita berikan kortikosteroid inhalasi untuk PPOK dengan eksaserbasi yang berulang. Kemudian mukolitik untuk memudahkan pengeluaran dahak. Kemudian kita berikan oksigen bila terapi terjadi hipoksemia. Kemudian kita berikan rehabilitasi paru untuk meningkatkan kapasitas fungsi dari pernapasannya. Nah, adapun komplikasi, prognosis serta edukasi yang dimana untuk komplikasi itu bisa pada bronkitis akut ini dia dapat berkembang menjadi pneumonia dan juga bronkopneumonia, sedangkan bronkitis yang kronik ini dia berisiko gagal napas, hipertensi yang pulmonal, kor pulmonal, dan juga eksaserbasi yang berulang. Kemudian untuk prognosis, pada bronkitis akut ini dia biasanya baik dan sembuh dalam beberapa minggu. Sedangkan kalau bronkitis kronik ini dia bersifat progresif yaitu kualitas hidupnya itu menurun jika tidak dihentikan merokok. Kemudian adapun edukasinya yaitu kita bisa edukasikan dengan hindari merokok dan paparan polusi, rajin cuci tangan untuk mencegah infeksi saluran napas, serta anjurkan vaksinasi influenza dan juga pneumokokus. Kemudian kita juga anjurkan kontrol rutin ini tuh penting terutama untuk pasien bronkitis kronik ataupun PPOK. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.